Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kemarin di dalam ibadah Jumat Agung kita semua sudah mengingat kembali akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Hari ini di dalam refleksi Gema kita akan merenungkan peristiwa yang terjadi setelah Yesus wafat. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa, mohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman-Nya. Hati kami melimpah dengan syukur ya Yesus untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Engkau rela menderita dan mati untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna ini. Saat ini waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi bacaan pada hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai 66. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membaca di ayat 27 sampai 61 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ironi. Itulah yang menjadi tema renungan kita kali ini. Kita semua tentu tahu apa artinya ironi. Ironi adalah kondisi yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, dituliskan bahwa setelah Tuhan Yesus wafat, maka yang mengurus jenazah Yesus adalah Yusuf dari Arimatea, di mana Yusuflah yang menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus, yang kemudian mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih dan membaringkan Yesus di dalam kuburnya yang baru yang digali di dalam bukit batu. Lalu di mana ke-11 murid Yesus? Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengurus jenazah Yesus. Ini adalah sebuah ironi. Seharusnya murid-muridnya yang sudah hidup bersama-sama dengan Yesus yang mengurus jenazah Yesus. Mungkin mereka sedih dan hancur hati, tetapi kemungkinan besar mereka takut. Mereka takut ditangkap sebagai murid Yesus dan diperlakukan seperti yang diperlakukan Yesus. Demikian pula yang seharusnya hadir di dalam penguburan Yesus adalah murid-muridnya. Tetapi lagi-lagi mereka tidak ada. Yang hadir pada waktu itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini juga sebuah ironi. Yang mengurus jenazah Yesus dan yang hadir di dalam penguburan Yesus bukan 11 muridnya, tetapi Yusuf dari Arimatea dan para wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah orang yang kaya yang menjadi anggota Sanhedrin atau mahkamah agama, yaitu dewan tertinggi agama Yahudi. Ia orang yang baik dan benar, yang menanti-nantikan kerajaan Allah.
Maka ketika majelis agama memutuskan hukuman mati kepada Yesus, Yusuf orang yang tidak setuju. Yusuf ternyata juga adalah murid Yesus, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Karena dia takut kepada orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Tetapi setelah melalui penderitaan dan kematian Yesus, sebagai wujud kasih Yesus kepada manusia berdosa, maka Yusuf tidak bisa menahan lagi untuk menyatakan identitasnya sebagai murid Yesus. Yusuf tampil sebagai murid Yesus dengan mengambil bagian terbaik di dalam hidupnya untuk melayani Yesus, yaitu dengan mengurus jenazah Yesus. Ia berani untuk menghadapi dan menanggung resiko apapun. Bisa jadi ia akan kehilangan kedudukan dan jabatannya. Bisa jadi ia akan dikucilkan, bahkan mungkin akan mengalami hukuman. Lalu, siapa pula para wanita yang hadir saat Yesus dikuburkan? Sebagai wanita pada waktu itu, mereka dianggap orang lemah, orang yang haknya diabaikan, dipandang rendah. Mereka sering diperbudak dan diperlakukan tidak adil. Sekalipun demikian, merekalah yang berani untuk tetap hadir saat Yesus diadili, saat Yesus disiksa, saat Yesus disalibkan, dan saat Yesus dikuburkan. Mereka tidak mempedulikan sesuatu yang mungkin bisa terjadi pada mereka. Mereka melakukan itu semua karena mereka mengasihi Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diperbuat oleh Yusuf dari Arimatea dan oleh para wanita itu bisa dikatakan menjadi sebuah tamparan bagi kita semua. Kita yang mungkin sering mengungkapkan, mengumbar kata-kata cinta kepada Tuhan. Kita yang tidak pernah absen untuk beribadah, ikut persekutuan, ataupun acara-acara rohani di dalam gereja. Kita yang mungkin tidak pernah lalai membaca firman Tuhan, bahkan ikut serta di dalam pelayanan di gereja. Tetapi ketika kita ada di dalam kesulitan, masalah, ketika kita ada di dalam bahaya, betapa gampangnya kita seringkali menjual kebenaran. Betapa mudahnya kita menyangkali iman kita. Betapa naifnya kita juga menjual ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan demi kepentingan diri sendiri, demi kenyamanan dan keamanan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang-orang yang dikasih Allah dengan memilih kita untuk menerima percikan darahnya melalui kematiannya di kayu salib, supaya kita diampuni, supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Janganlah kita menciptakan ironi-ironi di dalam kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi marilah kita selalu mengingat apa yang telah Yesus lakukan untuk kita sebagai wujud kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita juga mengasihi Dia dalam seluruh aspek hidup kita untuk memuliakan Dia. Kiranya Tuhan ditinggikan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami masih menciptakan ironi-ironi di dalam kehidupan kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini, supaya kami yang Engkau kasihi dapat juga mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.